Shalom saudara yang dikasih Tuhan. Mari kita bersatu dan doa. Bapa yang penuh kasih, Bapa yang baik, saat ini kami mau mendengarkan firman-Mu. Rapilah kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu Tuhan, supaya kami boleh mengerti firman-Mu, supaya kami boleh menjadi hamba yang seperti yang Kau inginkan, hamba yang dapat dipercaya. Urapilah Tuhan, berkatilah setiap jemaat-Mu supaya boleh mengerti dan melakukan firman-Mu Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus hamba berdoa. Amin. Mari kita membaca firman Tuhan dari Lukas pasal 12 ayat 35 sampai 48. Hendaklah pinggangmu tetap berikat dan pelitamu tetap menyala, dan hendaklah kamu sama seperti orang-orang yang menantikan tuannya yang pulang dari perkawinan, supaya ia jika ia datang dan mengetok pintu, segera dibuka pintu baginya. Berbahagialah hamba-hamba yang didapati tuannya berjaga-jaga ketika ia datang. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya ia akan mengikat pinggangnya dan mempersilakan mereka duduk makan, dan ia akan datang melayani mereka. Dan apabila ia datang pada tengah malam atau pada dini hari dan mendapati mereka berlaku demikian, maka berbahagialah mereka. Tapi ketahuilah, jika tuan rumah tahu pukul berapa pencuri akan datang, ia akan membiarkan rumahnya dibongkar. Hendaklah kamu juga siap sedia, karena Anak Manusia datang pada saat yang tidak kamu sangka. Kata Petrus, Tuhan, kamikah yang Kau maksud dengan perumpamaan itu, atau juga semua orang? Jawab Tuhan, jadi siapakah pengurus rumah yang setia dan bijaksana yang akan diangkat oleh tuannya menjadi kepala atas semua hambanya untuk memberikan makan kepada mereka pada waktunya? Berbahagialah hamba yang didapati tuannya melakukan tugasnya itu ketika tuannya itu datang. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya tuannya itu akan mengangkat dia menjadi pengawas miliknya. Akan tetapi jikalau hamba itu jahat dan berkata di dalam hatinya, Tuanku tidak datang-datang, lalu ia mulai memukul hamba laki-laki dan hamba perempuan, dan makan, minum, dan mabuk. Maka Tuhan hamba itu akan datang pada hari yang tidak disangka-sangka, dan pada saat yang tidak diketahuinya akan membunuh dia dan membuat dia senasib dengan orang-orang yang tidak setia. Adapun hamba yang tahu akan kehendak Tuhan, tapi tidak mengadakan persiapan, atau tidak melakukan apa yang dikehendaki Tuhannya, ia akan menerima banyak pukulan. Tapi hamba, barang siapa tidak tahu akan kehendak tuannya dan melakukan apa yang harus mendatangkan pukulan, ia akan menerima sedikit pukulan. Setiap orang yang kepadanya banyak diberi akan banyak dituntut, dan kepadanya banyak dipercayakan daripadanya akan lebih banyak dituntut. Saudara yang dikasih Tuhan, ketika kita membaca Injil Matius, dikemukakan perumpamaan tentang hamba yang setia dan hamba yang bijaksana yang ditugaskan untuk memberi makan kepada hamba lain. Namun ketika kita membandingkan dengan Injil Markus, dikemukakan perumpamaan tentang hamba yang menjaga pintu untuk menantikan kepulangan tuannya. Ini mana yang betul? Hamba yang ditugaskan untuk memberi makan atau yang menjaga pintu? Ketika kita melihat di dalam Injil Lukas,
kedua perumpamaan itu justru disatukan dan dijalin menjadi kesatuan. Mengapa hal tersebut demikian? Kemungkinan besar Matius hanya mendengar sebagian perumpamaan Tuhan Yesus. Demikian juga Markus, hanya sebagian. Tetapi tidak dengan Lukas, karena Lukas sebagai profesinya sebagai tabib telah melakukan penyelidikan dan penelitian yang seksama. Ini bisa kita lihat dari Lukas pasal 1 ayat 3. Jadi kemungkinan Markus dan Matius menganggap kedua perumpamaan itu intinya sama, sehingga tidak perlu mencantumkan kedua-duanya. Tetapi bagi Lukas yang dikatakan Tuhan Yesus punya makna tertentu dan tujuan tertentu. Oleh karena itu Lukas menganggap penulisan itu mutlak sepenuhnya harus dicatat secara lengkap, dan itu akan jauh lebih baik. Kendati pun demikian, perbedaan, pengurangan, dan kelebihan dan masing-masing kisah Alkitab bukanlah sesuatu yang kontradiktif, tapi saling melengkapi agar pembaca mendapat gambaran dan pemahaman secara utuh. Metode konektivitas di dalam penafsiran Alkitab menuntun kita untuk memeriksa bagian lain di dalam Alkitab untuk memahami bagian tertentu. Jadi dengan kata lain, saudara, bahwa kita harus melihat di bagian Alkitab yang lain supaya kita memahami bagian Alkitab yang kita pelajari. Dengan demikian kita akan mengerti. Jadi kitab menafsirkan kitab. Nah, saudara, ketika kita melihat latar belakang perumpamaan ini, kita dapat pahami apa yang tertulis di dalam Injil Matius, di mana Injil Matius mulai dari pasal 24-25 yang berisi khotbah di akhir zaman. Kenapa kita enggak memakai kepada Lukas? Karena kalau di Lukas itu kita melihat, ya, kalau kita melihat di Lukas pasal yang ke-12, saudara, kita lihat Lukas pasal yang ke-12 itu, kita melihat itu konteksnya apa? Berbicara tentang hal kekhawatiran dan tiba-tiba berbicara tentang kewaspadaan. Nah, tetapi kalau kita membandingkan pada Matius dan juga Markus, itu berbicara tentang apa? Sebelum dibicarakan tentang perumpamaan hamba yang setia dan jahat, itu berbicara tentang akhir zaman. Nah, dalam khotbah inilah disampaikan karakteristik kehambaan yang dituntut Tuhan Yesus dari murid-muridnya. Akhir zaman mempunyai penekanan bukan saja kesudahan zaman, saudara, tapi harus dipahami pada masa yang dimulai dari kedatangan Kristus yang pertama, memuncak dan mencapai klimaksnya nanti pada kedatangan Tuhan Yesus yang kedua. Kalau kita melihat gambar ini, saudara, ya, itu di situ ada kisah penciptaan, zaman Taurat, zaman Nabi, zaman Yohanes. Nah, waktu Yesus datang pertama kali, itulah dimulai akhir zaman, sampai nanti di kedatangan Tuhan Yesus yang kedua. Jadi ketika berbicara tentang akhir zaman, itu bukan berbicara hanya pada saat Tuhan Yesus akan datang kedua kali, tapi dimulai sejak kedatangan Kristus yang pertama. Sehingga kalau kita memahami perumpamaan ini, kita membaca tentang karakteristik kehambaan yang dituntut oleh Tuhan Yesus. Hal itu harus dipenuhi bukan semata-mata karena kesudahan zaman sudah dekat, tetapi tuntutan kehambaan ini memang merupakan karakteristik hamba Tuhan yang hidup dan dalam dan mengikuti dan melayani Yesus. Jadi kalau kita mau melihat ini, maka kita menyadari, saudara, ya, kita berada di tengah-tengah antara sesudah kedatangan Yesus yang pertama dan menantikan kedatangan Tuhan Yesus yang kedua. Nah, jadi apa artinya? Perumpamaan ini mau berbicara untuk kepada kita juga yang sebagai murid-murid Yesus yang hidup di antara sesudah kedatangan Tuhan Yesus yang pertama dan menantikan kedatangan Tuhan Yesus yang kedua. Bagaimana hidup kita seharusnya dalam menantikan Kristus? Apa yang menjadi ciri khas kita supaya kita menjadi hamba yang dapat dipercaya?
Saudara, yang pertama, ciri hamba yang dapat dipercaya adalah hamba yang selalu siap sedia untuk melayani Tuhan. Kita bisa lihat dari Lukas pasal yang ke-12 ayat yang ke-35 hingga ayat 36. Hendaklah pinggangmu tetap berikat dan pelitamu tetap menyala. Dan hendaklah kamu sama seperti orang-orang yang menantikan tuannya yang pulang dari perkawinan, supaya jika ia datang dan mengetok pintu, segera dibukakan pintu baginya. Berbahagialah hamba-hamba yang didapati tuannya berjaga-jaga ketika ia datang. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya ia akan mengikat pinggangnya dan mempersilahkan mereka duduk makan, dan ia akan datang melayani mereka. Saudara, mari kita perhatikan pada ayat 35. Hendaklah pinggangmu tetap berikat dan pelitamu tetap menyala. Jadi kalau kita bayang pada konteks pada saat itu, mereka memakai jubah, dan untuk supaya mereka bisa gerak leluasa, mereka harus mengikat pinggang, sehingga jubah itu harus diikat supaya tidak menghalangi pekerjaan mereka. Dan juga ini berbicara lilin yang menyala atau berbicara pelita yang menyala, itu berbicara apa? Berbicara kondisi siap siaga, sedang bekerja, selalu sedia kapan saja dibutuhkan tuannya. Jadi pinggang yang berikat dan pelita menyala itu menandakan bahwa itulah kondisi orang yang siap sedia dan melayani. Kalau dia tidak siap sedia, maka dia akan lepaskan ikat pinggangnya dan mematikan pelitanya untuk tidur. Nah saudara, apa maksud perumpamaan ini? Tuhan Yesus menghendaki murid-murid selalu tersedia baginya dan bagi tujuan-tujuan dalam rencana Tuhan. Yang ini selalu siap kapan saja ketika ia menyuruh mereka untuk melakukan apa saja yang dikehendakinya. Kualitas kehambaan seperti inilah semestinya membuktikan bahwa kita adalah hamba Kristus yang sejati. Kita harus punya satu sikap siap sedia. Kapan saja Tuhan meminta kita melayani, kita siap sedia, saudara. Sekalipun kadangkala agenda kita berbeda dengan agenda Tuhan, tapi ketika Tuhan meminta kita melayani, maka kita akan bersedia untuk mengorbankan agenda pribadi kita untuk kita melayani Tuhan. Saudara, saya teringat waktu saya mau ke STT Bandar Baru, saudara, di Desember beberapa tahun yang lalu. Pada waktu itu saya mau pergi ke satu tempat, saudara, di Bandar Baru untuk beribadah dan juga setelah itu ingin liburan. Pada saat kami mau baru berangkat, saudara, ya, di arah Helvet, saya mendengar bahwa ada orang tua jemaat meninggal. Saudara, saya tidak berpikir untuk mau melanjutkan liburan. Pada saat itu juga saya berbalik. Untuk apa? Untuk meninggalkan kesenangan saya untuk melayani. Bisa saja saya mengatakan, oh saya lagi pelayanan nanti ya, Kak, urus aja ini ya, bisa saja. Tapi Tuhan tidak meminta seperti itu. Tuhan meminta supaya saya bersedia untuk meninggalkan agenda pribadi saya untuk melayani Tuhan, melayani melalui jemaat yang sedang berduka. Saudara, bersediakah saudara mengorbankan agenda pribadi saudara untuk melakukan agenda Tuhan dalam hidup kita? Kadang-kadang kita punya agenda, saudara, agenda pribadi kita, ya. Mungkin kita punya planning, kita mau liburan, ya, kita mau cuti, kita nggak mau diganggu. Tapi tiba-tiba, saudara, ketika Anda liburan, ada tiba-tiba peristiwa tak terduga, saudara, dan membutuhkan saudara untuk melayani Tuhan. Dan Tuhan mengetuk, maka saudara membukakan hati untuk itu. Saudara yang dikasih Tuhan,
Ketika Anda mau mengorbankan agenda pribadi Anda demi melayani Tuhan, maka saudara adalah hamba yang siap sedia. Saudara, kita melayani bukan melayani manusia. Kita melayani Tuhan yang hidup, saudara. Dan Tuhan yang hidup itu melihat apa yang kita lakukan. Dan akan membalasnya sesuai dengan apa yang kita kerjakan, saudara. Yang kedua, saudara, ciri hamba yang dapat dipercaya adalah hamba yang senantiasa berjaga-jaga. Kalau kita lihat ayat 37 sampai 38, saudara, di situ dikatakan apa? Berbahagialah hamba yang didapati tuannya berjaga-jaga ketika ia datang. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya ia akan mengikat pinggangnya dan mempersilahkan mereka duduk makan, dan ia akan datang melayani mereka. Dan apabila ia datang di tengah malam, pada dini hari, dan mendapati mereka berlaku demikian, maka berbahagialah mereka. Saudara yang dikasihi Tuhan, hamba yang dapat dipercaya itu, dia senantiasa berjaga-jaga. Dia akan membukakan pintu ketika tuannya pulang dari pesta perkawinan dan melayani sang Tuhan. Saudara, permasalahan saya dalam perumpamaan ini adalah ketidakpastian kapan Tuhan itu pulang. Saudara, zaman dulu tidak ada kendaraan, ya. Pulang dengan kendaraan yang paling hebat pun adalah onta dan keledai atau kuda. Nah, tidak tahu kapan pulang. Bisa jadi tengah malam, bisa jadi sore hari, bisa jadi malam hari, bisa jadi dini hari. Tapi saudara yang dikasihi Tuhan, hamba itu harus siap sedia menantikan kapan tuannya itu datang. Mempertanyakan waktu, kepastian waktu adalah hal yang disampaikan murid-murid. Ketika kita melihat di dalam Matius pasal 24, saudara, yang kita lihat, ketika Matius 24, di situ dikatakan pada ayat pertama, ya, saudara yang dikasihi Tuhan, dan kedua, sesudah itu Yesus pergi ke luar dari bait Allah, lalu pergi. Maka datanglah murid-muridnya dan menunjukkan kepada bangunan-bangunan bait Allah. Ia berkata kepada mereka, kamu melihat semuanya itu? Aku berkata kepadamu, sesungguhnya tidak satu batu pun di sini akan dibiarkan terletak di atas batu yang lain. Semuanya akan diruntuhkan. Waktu mendengar tentang nubuatan ini, murid-murid bertanya pada ayat ketiga. Ketika Yesus duduk di atas bukit Zaitun, datanglah murid-muridnya padanya untuk bercakap-cakap sendirian dengan dia. Kata mereka, katakanlah kepada kami bila mana itu akan terjadi. Apa tanda kewaspadaan, apa tanda kedatanganmu, dan apa tanda kesudahan dunia. Tuhan Yesus tidak menjawab itu, saudara. Kapan waktunya, saudara? Tapi Tuhan menjawab dengan memberikan perumpamaan ini. Tengah malam, dini hari, itu menunjukkan apa, saudara? Waktu yang tidak disangka-sangka, saudara. Saudara yang dikasihi Tuhan, waktu kita merenungkan ini, kita harus menyadari, saudara, kedatangan Tuhan itu tidak bisa disangka-sangka. Bahkan kalau kita dikatakan apa? Pada ayat 39. Tetapi ketahuilah, jika tuan rumah tahu Pak, berapa pencuri akan datang, ia tidak akan membiarkan rumah itu dibongkar. Apa artinya? Dihubungkan dengan seperti kedatangan pencuri. Saudara, ketika pencuri datang enggak kasih tahu Anda, tiba-tiba dia datang. Itu bicara apa? Tentang berjaga-jaga, saudara. Saudara, apa yang terjadi, saudara? Kalau seseorang tentara, dia tidak berjaga-jaga. Ketika perang, dalam suasana perang, misalnya, kemudian perang itu berhenti sejenak dan dia tertidur. Tapi kalau dia tidak dilatih, untuk apa? Untuk siap siaga. Bagaimana? Apa yang akan terjadi, saudara?
tentunya tentara itu akan terbunuh. Mari kita lihat video klip ini, saudara. Sebentar, saudara, lagi diputar. Ketika seorang tentara tertidur, saudara, ketika senjatanya diambil, berarti apa? Tentara itu tidak berjaga-jaga. Dan itu berbahaya sekali. Ketika musuh datang, tentara ini pasti akan mati, saudara. Saudara yang dikasihi Tuhan, tentu tentara yang tidak berjaga-jaga pasti akan kena hukuman. Dan tentara yang berjaga-jaga tentu akan dapat pujian. Pertanyaannya, saudara yang dikasihi Tuhan, ada banyak hal yang pertanyaannya, apakah kita juga seperti tentara itu terbuai, saudara? Sehingga kita lupa fokus kita di dalam mengikut dan melayani Tuhan. Sehingga kita nggak fokus pada Kristus, tapi hal-hal dunia. Ada banyak hal yang membuai kita dan membuat kita lengah dalam mengikuti dan melayani Kristus. Sehingga kita nggak fokus lagi dengan Kristus dan melayani Kristus lagi. Antara lain dosa, saudara. Ada dosa yang kita pertahankan dan itu menghalangi kita. Itu membuat kita tidak berjaga-jaga, saudara. Uang. Kita mencari uang. Uang lebih utama daripada kita mencari Tuhan. Mungkin hobi saudara. Kesenangan. Ya, Anda main video game lebih daripada mencari Tuhan. Atau kebiasaan yang lain, saudara. Atau pekerjaan. Saudara, mari kita hati-hati, jangan sampai hal-hal ini membuat kita jauh dari Tuhan. Jangan sampai hal-hal ini membuat kita akhirnya kita seperti prajurit yang tertidur. Ketika tiba-tiba Tuhan itu datang, kita didapati sedang apa? Tertidur dan tidak berjaga-jaga. Saudara, kita harus mewaspadai akan hal ini. Supaya kita dapat berjaga-jaga dan mengikuti Tuhan, melayani Tuhan. Karena kedatangan Tuhan itu seperti pencuri, saudara. Mari kita renungkan benar-benar. Apakah Tuhan yang kita utama, Kristus, atau hal-hal duniawi yang akan hancur ini? Yang ketiga, saudara. Apa ciri hamba yang dapat dipercaya? Hamba yang bertanggung jawab atau hamba yang akuntabel? Pada ayat 42 dikatakan demikian, saudara. Saya akan bacakan, saudara yang dikasihi Tuhan. Lukas pasal yang ke-42. Lukas pasal yang ke-12 ayat 42. Maaf ya. Lukas pasal 12 ayat yang ke-42. Demikian firman Tuhan. Jawab Tuhan, jadi siapakah pengurus rumah Tuhan yang setia dan bijaksana, yang akan diangkat oleh tuannya menjadi kepala atas semua hambanya untuk memberikan makanan kepada mereka pada waktunya? Berbahagialah hamba yang didapati tuannya melakukan tugasnya itu ketika tuan itu datang. Saudara, ketika Petrus bertanya pada ayat 41, ya, ketika dia mendengar bahwa ciri hamba yang dapat dipercaya adalah hamba yang
siap sedia melayani hamba yang berjaga-jaga. Petrus mengatakan begini, Tuhan, kamikah yang kau maksud dengan perumpamaan itu? Atau semua orang? Saudara, seolah Petrus mau mengatakan di sini bahwa itu kan kami kan yang melakukan, kami yang siap sedia kan, kami yang berjaga-jaga kan. Saudara, kalau ada sebuah kisah saudara di dalam tradisi itu, Rasul Petrus ini mempunyai satu kisah yang unik. Ya, ketika para rasul dan murid-murid Yesus itu disuruh naik ke sebuah bukit, mereka disuruh bawa batu. Batu yang besar. Para murid menurut bawa batu yang besar. Tapi Petrus bilang, ngapain bawa batu besar? Oh, yang kecil aja, praktis. Enak, bisa tenteng-tenteng. Tiba pada saatnya, di bukit, lalu Tuhan Yesus berdoa dan batu itu diubah jadi roti. Semua makan kenyang. Petrus makan yang seperti kerikil, enggak kenyang. Nah, kemudian beberapa hari kemudian Tuhan Yesus mengajak murid-muridnya untuk pergi ke atas bukit. Murid-murid tidak disuruh bawa batu, Petrus bawa batu yang besar. Saya percaya nanti kita akan makan, kamu yang gak bawa batu rugi. Padahal itu tidak diperintahkan Tuhan Yesus. Begitu Petrus naik ke atas bukit bersama murid-murid, ternyata Tuhan Yesus tidak buat mukjizat apapun di sana. Petrus kecapean dan kelelahan. Apa kita lihat di sini? Petrus mengerjakan sesuatu tidak sesuai dengan perintah Tuhan. Apa yang diperintahkan tidak dilakukan. Tetapi apa yang tidak diperintahkan justru dia lakukan. Saudara, Tuhan Yesus menjawab pada ayat 42. Ya, disebutkan apa? Mengenai hamba yang setia dan bijaksana. Dikatakan begini pada ayat 42. Jawab Tuhan, jadi siapakah pengurus rumah yang setia dan bijaksana yang akan diangkat oleh tuannya menjadi kepala atas semua hambanya untuk memberikan makanan kepada mereka pada waktunya? Berbahagialah hamba yang didapati tuannya melakukan tugasnya itu ketika tuannya itu datang. Jadi pada ayat 40 ini berbicara apa? Tentang hamba yang setia dan bijaksana dalam menjalankan tugas yang disuruh tuannya. Artinya apa? Memberi makan hamba pada waktunya. Kalau kita melihat dari terjemahan NIV, dikatakan di dalam Lukas pasal 12-42, demikian bunyinya. The Lord answered, who then is the faithful and wise manager, whom the master puts in charge of his servant to give them their food allowance at the proper time. Apa artinya? Pada waktunya, waktu yang tepat. Saudara yang dikasih Tuhan, ini berbicara apa? Bukan berbicaranya setia berapa lama melayani, tapi juga berbicara tentang apa, saudara? Tentang bagaimana melakukan dengan benar. Di sini penekanannya ayat kedua. Setia artinya membuat hamba itu melakukan apa yang disuruh dengan loyalitas tinggi. Tapi bukannya setia, tapi bijaksana membuat hamba itu memikirkan apa yang tepat, melakukan apa yang disuruh dan benar. Jadi tekanan utama di sini bagaimana konsisten tetap melakukan yang disuruh oleh tuannya dengan benar. Bukan pada awal-awalnya aja melakukan benar, tapi akhirnya tidak benar. Seperti angat-angat tai ayam. Ya panas tapi airnya dingin. Saudara, ini juga menegur Petrus. Seolah-olah Tuhan Yesus mau menjawab pertanyaan Petrus. Petrus bukan hanya orang yang setia melakukan apa yang disuruh, tetapi yang juga apa? Juga bijaksana. Melakukan dengan benar. Benar enggak? Apa yang kamu lakukan itu percuma kesetiaan, tetapi tanpa kebijaksanaan. Banyak orang melayani puluhan tahun, ya belasan tahun,
Tapi saudara, pertanyaannya, apakah Anda melakukan dengan bijaksana? Dalamnya terletak ketaatan dan takut hormat kepada Sang Tuhan, sehingga dia melakukan persis apa yang disuruhkan oleh Tuhannya. Mari kita bandingkan dengan hamba yang bermeta malas. Ya, dia lakukan seperti apa yang dia melakukan seperti yang disuruhkan, tetapi tidak konsisten. Di awal aja. Atau hamba bermeta rutinitas, dia hanya melakukan rutin, tapi dia tidak melakukan dengan benar. Mungkin dia kasih makan jamnya jam 6, jam 12. Misalnya jam 7 pagi harus dikasih makan, jam 12 harus dikasih makan, kemudian jam 6 sore harus dikasih makan. Udahlah molor ya. Dari jam 7 ubah jadi jam 8, jam 10 baru kasih makan. Atau harusnya jam 12, jam 1 baru kasih makan. Atau jam 6, jam 9 baru dikasih makan, 9 malam. Itu hamba yang bermeta rutinitas. Ya, yang penting saya lakukan, tapi tidak lakukan dengan benar. Atau malah lebih mengerikan lagi, hamba yang jahat, yang menunjuk karakternya. Ketika Tuhan yang tidak datang, dia mulai apa, saudara? Dia mulai menunjukkan kejahatannya, apa yang tidak disuruh Tuhannya. Dia mulai menghajar, memukul. Pada tugas yang memberi makan, justru dia memukul hamba, laki-laki dan perempuan. Tugas makan ini memberi kehidupan, malah justru tidak dilakukan, malah justru menghancurkan kehidupan. Itu yang dilakukan. Hal ini yang dinyatakan, hendak menyatakan bahwa sang hamba itu bukan hanya tidak melakukan apa yang disuruh, tapi melakukan apa yang tidak dikehendaki Tuhannya. Saudara, apa yang terjadi? Hamba yang setia dan bijaksana itu akan mendapat kepercayaan ketika dia melakukan dengan benar, dengan setia, ya, persis apa yang Tuhan minta, ya. Dan dia tahu apa yang dikehendaki Tuhannya. Maka ketika dia melakukan dengan benar dan konsisten, maka dia akan dapat kepercayaan tanggung jawab lebih besar. Tapi hamba yang tahu kehendak Tuhannya tapi malas, tidak mau melakukan, bermeta rutinitas, akan mendapat pukulan. Tetapi justru lebih mengerikan lagi hamba yang jahat. Ya, dia akan dibunuh. Dalam NIV dikatakan apa? Cut to pieces. Dan hamba yang jahat ini akan senasib dengan orang yang apa? Yang tidak setia. Kalau kita lihat ayat 46 ya, Injil Lukas terjemahan baru. Ya, atau terjemahan bahasa Indonesia, orang yang tidak taat. Atau di dalam NIV itu unbeliever, orang yang tidak percaya. Tapi lebih lagi keras di dalam Injil Matius pada ayat 51, orang munafik. Artinya apa? Melakukan hanya di depan. Ketika Tuhannya datang, ketika Tuhannya tidak ada, dia tidak melakukan. Saudara yang dikasihi Tuhan, apakah kita adalah hamba yang setia dan bijak, dengan arti kata kita hamba yang bertanggung jawab, saudara, yang akuntabel, bukan hanya setia terus melakukan, tapi konsisten, saudara. Bijaksana, melakukan dengan benar apa yang Tuhan kehendaki. Suatu saat, saudara, saya pernah ada dapat mahasiswa praktek, saudara. Waktu itu saya minta tolong dia jaga anak saya. Waktu itu anak saya masih kecil, saudara. Usia-usia ya kira-kira 4 tahun. Ya, titip ya, kamu jagain anak saya ya. Waktu itu istri saya juga waktu itu istri saya juga ikut, tapi karena istri saya juga mau menjaga anak-anak murid di kelompok kecil yang lain. Sehingga apa yang terjadi ketika pulang, saya mendengar kabar dari istri saya. Joshua itu yang dititipkan ke dia untuk menjaga. Dia jaga tapi dia tidak lakukan dengan benar. Dia biarkan sehingga Joshua
lungsuran di atas, teriak, ma, nyangkut saudara. Untunglah ada seorang bapak yang baik menyelamatkan saudara. Saudara, seandainya Anda menjadi orang tua, seandainya Anda di posisi saya, apa yang Anda akan lakukan? Tentu Anda akan marah. Dan tidak memberikan kepercayaan lagi, bukan? Saudara, pernahkah saudara juga mengecek? Kadang-kadang kita juga begitu. Ya, kita melayani pertanyaannya, kita melayani dengan setia dan bijaksanakah? Atau kita melayani hanya sekedar rutinitas? Apakah kita melayani bukan hanya setia, bukan hanya rutinitas, tapi apakah kita melayani dengan memberikan dan dikerjakan dengan benar, dengan sepenuh hati, saudara? Dengan hati yang penuh kasih. Dan kasih yang mula-mula itu tetap berkobar. Atau kita melakukan itu tapi kelihatannya kita dalam kesetiaan, tetapi sebenarnya hati kita sudah tidak di sana lagi, saudara. Ketika dikasih pelayanan, ya setia melayani, tapi datang terlambat, saudara. Tidak on time. Kemudian ketika kita melayani, tetapi hati kita menggerutu, kita ngomel. Saudara yang dikasih Tuhan, ini juga menjadi refleksi, bukan hanya buat saudara, tapi saya juga. Apakah kita melayani dengan benar? Atau yang penting saya khotbah, tapi tidak dipersiapkan dengan baik. Saudara, ketika saya merenungkan kebenaran ini, saudara, saya mulai mempersiapkan, saudara. Sebelum saya khotbahkan kepada saudara, saya persiapkan kurang lebih 10 jam untuk mempersiapkan khotbah ini, saudara. Dan saya ambil waktu untuk latihan, menyampaikan supaya khotbah ini disampaikan supaya saudara bisa mengerti. Saudara, kadang-kala banyak pendeta tidak melakukan demikian. Ketika belajar homiletik khotbah, dia persiapan dengan baik. Begitu setelah bertahun-tahun berkhotbah, karena persiapannya cuma mungkin 1 hari, tidak mendalam, saudara. Ketika disampaikan firman Tuhan tidak mendalam. Dan ini pertanyaan juga, apakah saudara guru sekolah minggu, saudara ketika diberikan tugas pujian, apakah saudara mempersiapkannya, mendoakannya, atau ya datang, hari itu latihan, hari itu cerita, ada tinggal baca-baca aja, dan tidak mempersiapkan, dan Anda salah mencerita, dan Anda berkata, gak apa-apa, yang penting aku cerita sekolah minggu. Tahukah saudara, ketika saudara salah mengajar, itu tertanam seumur hidup di kepala anak-anak sekolah minggu. Saudara, ini juga pertanyaan buat saudara. Apakah saudara mendengar panggilan Tuhan untuk melayani? Tapi saudara mengambil, saya gak mau peduli, yang penting saya datang duduk pulang. Saudara, ketika saudara tidak mau melayani, maka nanti pada hari penghakiman Tuhan yang akan bertanya kepada saudara. Tuhan yang akan meminta pertanggungjawaban saudara. Karena itu saudara yang dikasih Tuhan, mari kita bertanya sama diri kita. Di pengakuan iman rasuli kita selalu mengucapkan dan akan dari sana untuk mengadili orang yang hidup dan mati. Kita percaya bahwa Kristus akan datang lagi untuk mengadili orang hidup dan mati. Pertanyaannya saudara, apakah ketika Kristus datang kita didapati adalah hamba yang dapat dipercaya? Apakah kita didapati adalah hamba yang selalu siap sedia melayani, sekalipun itu merugikan kita atau mengorbankan agenda pribadi kita? Apakah kita hamba yang senantiasa berjaga-jaga, yang siap, yang berjaga-jaga? Dan apakah kita juga adalah hamba yang bertanggung jawab atau akuntabel, yang setia dan bijaksana? Saudara,
apa yang Anda lakukan, Anda tidak bertanggung jawabkan kepada manusia saja. Tapi apa yang Anda lakukan, Anda bertanggung jawab kepada Tuhan. Sekarang kita berkata, Tuhan Maha Kuasa, Tuhan lebih besar dari presiden, tetapi saudara, pertanyaannya, ketika kita melayani dan tidak dilihat manusia, tidak dihargai manusia, masihkah kita tetap melayani secara bertanggung jawab? Mari saudara renungkan firman Tuhan ini. Kiranya melalui firman Tuhan ini saudara, kita disadarkan bahwa kita harus menjadi hamba Tuhan yang dapat dipercaya. Hamba Tuhan itu bukan bicara soal dia pendeta kah, dia guru Injil kah seumur hidup. Bukan saudara, bukan yang hamba Tuhan itu bicara hanya pendeta saja atau penginjil saja. Tapi setiap kita, entah itu majelis, entah itu pengurus sekolah minggu, entah itu guru sekolah minggu, entah kita jemaat, kita adalah hamba Tuhan. Karena kita dilibus oleh Kristus, maka kita menjadi hamba Kristus. Pertanyaannya, apakah kita melakukan apa yang Tuhan Yesus sudah berikan kepada kita, perintah yang Tuhan berikan, maka kita taati, atau kita tidak melakukannya. Yang tidak melakukannya akan mendapat hukuman, ya, seperti ayat 48. Tapi barang siapa yang tidak tahu akan kehendak Tuhannya dan melakukan apa yang harus mendatangkan pukulan, ia akan menerima sedikit pukulan. Tetapi setiap orang yang kepadanya diberi dan daripadanya banyak dituntut dan kepadanya banyak dipercaya, daripadanya akan lebih banyak tuntutan lagi. Artinya apa? Tidak ada alasan untuk kita tidak mau melakukan apa yang Tuhan kehendaki, tidak mau melayani. Kita akan bertanggung jawab kepada Tuhan. Saudara, ketika saudara melihat gereja, ya, saudara tuayan begitu banyak, tapi saudara pekerja begitu sedikit, maka saudara tetap setia melayani. Sekalipun di masa-masa pandemi seperti ini, saudara, masihkah ada hati saudara melayani? Masihkah Anda menjadi hamba yang siap sedia melayani? Masihkah kita menjadi hamba yang senantiasa berjaga-jaga? Masihkah kita menjadi hamba yang bertanggung jawab? Atau yang akuntabel? Biarlah melalui firman Tuhan kita datang kepada Tuhan. Kita tanyakan, apakah kita adalah hamba yang setia, atau kita adalah hamba yang jahat? Mari kita berdoa. Bapa di surga, biarlah melalui firman Tuhan ini Kau berbicara kepada kami Tuhan, supaya melalui firman Tuhan ini menyadarkan hati nurani kami. Jikalau kami mendapati diri kami adalah hamba yang jahat, hamba yang malas, hamba yang bermental rutinitas, ampunilah kami Tuhan. Sadarkan kami untuk bertobat Tuhan. Ketika kami menjadi bahwa kami adalah hamba yang siap sedia melayani, hamba yang senantiasa berjaga dan hamba yang bertanggung jawab, kiranya kami tidak kendor, kiranya kami tidak kehilangan kasih mula-mula, kiranya kami tidak kehilangan sikap yang berjaga-jaga. Tuhan, tolong kami. Kami serahkan kepadamu. Biarlah kami menjadi jemaat yang takut akan Tuhan dan menjadi hamba yang dapat dipercaya. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua.